biasanya Tuhan kami berkumpul Tuhan siapa tidak di satu tempat Bapak. Namun kami berkumpul menyatakan hati kami, menyatakan pikiran kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena berdiam di dalam rumah-Mu itulah kerinduan kami. Lebih baik satu hari di tangan-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sungguh kami menyerahkan Engkau Tuhan, siapkan kasih-Mu.
karena kami adalah gereja-gereja-Mu. Sebelum kami melangkah lebih jauh dalam ibadah pada pagi hari ini, kami mohon Tuhan, Kau pilih hati kami, Kau lihat hati kami, layankan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu, agar setiap pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, angkat segala akar pahit Tuhan dari hati kami. Kami ingin ibadah kami tidak terhalang oleh apapun juga. Dan meskipun saat ini kami berada di manapun kami berada, di rumah, dan ada yang sedang di luar, kami mau menyerahkan seluruh hati kami, pikiran kami, jiwa kami, tubuh kami hanya bagi-Mu. Kami percaya Kau hadir di tengah kami. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan kasih-Mu dan roh percaya di akhirnya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Gak terasa ternyata bulan Desember sudah ada di penghujung. 11 hari lagi kita masuk ke tahun 2021. Ya, apapun yang terjadi di tahun 2020 ini, kita percaya itu semua menurut rencana Tuhan, dan rencana tidak ada yang buruk bagi anak-anaknya. Dan sekarang sudah tanggal 20, 5 hari lagi kita akan menyambut kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia lahir untuk kamu. Semua
kita semua, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian contoh firman-Nya yang akan disampaikan oleh perantaraan dari Bapak Gembala. Tuhan, biarlah Kau bentuk hati kami, Tuhan. Bentuk hidup kami, Tuhan, seperti bejana. Dan perbaharui kami selalu, Tuhan, dengan urapan kuasa Roh-Mu. Ini hidup kami, Tuhan, di tangan-Mu. Pakai kami menjadi anak-Mu. Pakai kami sesuai rencana-Mu, Bapa. Dan biar kiranya kami selalu disempurnakan seperti Yesus. Sebagaikan bejana. Siap dibentuk demikian hidupku.
Dia yang datang sebagai Raja. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pemberitaan firman saat ini Minggu tanggal 20 Desember 2020 masih tetap dengan tema damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, saya akan memberikan subtema Natal dan rencana Allah. Mengapa subtema Natal dan rencana Allah, saudara sekalian? Sesungguhnya Natal, peristiwa Natal, saudara-saudara, itu bukan peristiwa dadakan atau peristiwa spontan, tetapi Natal sesungguhnya masuk di dalam rencana Allah yang kekal, yaitu rencana bagi penyelamatan umat-umat manusia yang diciptakan oleh Bapa, oleh karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa sehingga rusak hakikat manusia yang serupa dan segambar dengan Allah itu. Sehingga Natal yang merupakan peristiwa terbesar di dalam sejarah dunia ini, tidak hanya sejarah dunia tapi di dalam sejarah kerajaan Allah, saudara sekalian, mengandung makna dimensi waktu, saudara sekalian. Dan Alkitab ajarkan kepada kita bahwa Natal itu sesungguhnya menyangkut waktu yang disebut dengan proto-evangelion, yaitu berita baik, kabar baik, berita Injil yang mula-mula. Lalu juga Natal disebut sebagai Deutero-evangelion, yaitu berita baik selanjutnya yang kedua yang dibawakan oleh Yesaya dalam Yesaya pasal 9. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara-saudara, kemudian sentral dari Natal itu sendiri adalah pada saat Allah hadir di dalam diri Yesus, bayi yang bertumbuh besar, menjadi dewasa dan menjadi raja di atas segala raja. Dan itulah klimaks, itulah yang kita sebut dalam istilah teologi sebagai Trito-evangelion. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam surat Galatia, saya mengawali dengan mengutip surat Galatia. Galatia pasal 4 ayat 4 dan ayat 5. Firman Tuhan katakan demikian, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Saudara-saudara, perhatikan, setelah genap waktunya, ini mengindikasikan secara kuat, saudara sekalian, bahwa kelahiran atau Natal Yesus Kristus itu bukanlah peristiwa dadakan yang tidak direncanakan. Saudara-saudara, kedatangan Yesus di dunia memang adalah rencana Allah, rencana agung Allah. Itu sebabnya, saudara sekalian, tadi saya katakan bahwa Natal adalah pusat atau sentra dari sejarah kerajaan Allah dan sejarah dunia ini, saudara sekalian. Karena Natal bukanlah peristiwa dadakan, melainkan sebuah
kejadian yang telah direncanakan secara matang. Perencananya adalah Allah Bapa di surga sendiri, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Lalu pertanyaannya, saudara sekalian, sejak kapankah Allah mulai merancangkan Natal Yesus Kristus ini? Tadi saya katakan, saya sebutkan, ya, ada kata-kata proto-evangelion, pewartaan Injil, berita Injil, kabar baik yang mula-mula. Yaitu, saudara sekalian, Alkitab kita menginformasikan, memberitahukan bahwa Natal sebagai proto-evangelion ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, oleh karena keinginan daging telah jatuh ke dalam dosa. Adanya dosa, maka berarti harus ada Natal yang bermaksud untuk memberikan penebusan. Umat manusia yang sudah berdosa itu dibawa, dipindahkan dari kegelapan dosa menuju kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, di sana dikatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan kamu akan meremukkan tumitnya. Ini yang disebut dengan proto-evangelion. Saudara sekalian, ternyata ular yang melambangkan si Kristus berhasil mematuk tumit anak manusia, tetapi anak manusia berhasil menginjak kepala si ular, dan ular yang adalah simbol lambang dari kuasa kegelapan itu sudah remuk kepalanya, diremukkan oleh tumit anak manusia. Ini sesungguhnya gambaran perseteruan antara kuasa kegelapan dan kuasa terang, antara iblis dan kuasa Tuhan, saudara sekalian. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian, proto-evangelion itu pertama-tama berbicara atau mengajarkan mengenai hukuman Allah atas dosa. Perhatikan bahwa berita Injil itu bukan hanya berita salam, tetapi juga berita mengenai hukuman Allah akan dosa. Barang siapa berbuat dosa, dia akan menerima akibatnya, yaitu hukuman Allah. Tetapi di balik itu sekaligus proto-evangelion adalah mengenai cara yang baik, cara yang efektif, cara yang sempurna untuk mengatasi masalah akibat dosa itu. Jadi manusia yang berdosa, ternyata dengan adanya Natal proto-evangelion itu tidak dibiarkan terus dalam hukuman dosa, tetapi Allah Bapa yang Maha Kasih itu menyelesaikan, memberikan jalan keluar mengatasi masalah akibat dosa. Di dalam kitab Kejadian pasal 3, tadi ayat 15 ya, sekarang saya baca ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian, saudara sekalian. Maka terbukalah mata mereka berdua, yaitu Adam dan Hawa, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara itu dan membuat cawan. Akibat dosa adalah rasa malu, rasa terasing, rasa terisolir, rasa tidak percaya diri, apalagi ketika bertemu dengan Tuhan yang Maha Kudus itu, yang Maha Suci. Tetapi apakah Tuhan Allah, Sang Pencipta Maha Kasih itu membiarkan ada terisolir antara Dia, Sang Pencipta, dengan umat-umatnya? Tidak. Dan inilah berita Natal. Natal berarti
tawaran kasih Allah yang luar biasa. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan Allah tidak membiarkan gemes gergeten biar manusia itu terhilang, tidak. Tetapi dengan kasih-Nya Tuhan Allah merangkul, menyediakan. Sekali lagi saya bacakan yang 21 pasal 3 Kejadian ini. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Luar biasa kasih Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat 21. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kepada nats awal yang saya kutip tadi di dalam kitab atau surat Galatia pasal 4. Tadi yang saya kutip adalah Galatia 4 ayat 4 dan 5. Ketika saya baca perikop Galatia 4 ayat yang lebih banyak, yaitu ayat 1 sampai ayat 11, saudara sekalian, yang tadi di awal sudah saya baca, tetapi setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takut kepada hukum Taurat. Perhatikan, hukum Taurat itu berat. Tidak ada seorang pun yang bisa menjalankannya, karena itu hukum bagi perbudakan dosa. Tetapi Natal, Allah hadir dalam diri Yesus Kristus, menawarkan hukum kasih karunia, pengampunan, kelegaan. Sebab itu Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam perikop Galatia pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11, saudara sekalian, nanti dibaca ya, ini ayat ini tidak saya baca secara lengkap. Ada dua kebenaran penting untuk khotbah saya saat ini. Mengungkap dua kebenaran penting, Galatia 4 ayat 1 sampai ayat 11. Yang pertama, saudara sekalian, yang pertama bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal, terutama rencananya untuk menyelamatkan umatnya dari belenggu dosa. Meskipun banyak sekali kritikan bahwasanya Natal tidak masuk logika, tidak bisa dicerna oleh akal manusia, tidak bisa dikritisi dengan ilmu akademik manapun, Natal nonsen Allah menjadi manusia. Tetapi kan akal manusia yang terbatas. Kalau boleh kita berkata kepada orang-orang yang mengkritisi itu, yang berkata nonsen, hei manusia, engkau yang seolah-olah yang sok kritis itu, ilmumu bagai setetes air di lautan bila dibandingkan dengan kemahakuasaan, kemahatauan Tuhan yang begitu banyak, ibaratnya air yang selautan itu. Jadi rencana Tuhan tidak pernah gagal, terutama rencananya untuk menyelamatkan umatnya dari belenggu dosa. Natal Yesus Kristus bukan kita peringati Yesus Kristus akan lahir, tetapi telah terjadi, telah ada, telah datang di dunia lebih dari 2000 tahun yang lalu. Saudara bayangkan ya, Alkitab kita itu yang dikanonkan sebagai firman Tuhan luar biasa. Dari berita Injil kitab Matius, Injil Matius pasal 1 tentang kelahiran Yesus. Lalu tadi saya mengutip dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 yang disebut dengan proto evangelium, saudara sekalian. Itu berjarak kurun waktu lebih dari 1600 tahun dari Kejadian sampai Matius memberitakan kelahiran Yesus. Lalu ketika sudah digenapi Natal itu dalam diri Yesus Kristus sampai kita sekarang, itu sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu, saudara sekalian.
sekalian. Tetapi meskipun jangkanya, jaraknya, waktunya tahun-tahun begitu ribuan, tetapi luar biasa Alkitab merujuk dari awal sampai ke akhir kepada satu pribadi yang Maha Kasih, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Natal yang merupakan satu sentral daripada sejarah kerajaan Allah dan juga sejarah dunia ini. Saudara-saudara, Natal Yesus Kristus yang sudah terjadi adalah merupakan materai. Apa yang dimaksud dengan materai? Legasi, legitimasi, merupakan satu pengukuhan, penguatan, pembuktian bahwa rencana Allah bagi penyelamatan umatnya tidak pernah digagalkan meskipun rentang waktunya ribuan tahun. Luar biasa, sangat panjang. Dan oleh beratnya perilaku manusia yang cenderung lebih senang kepada perhambaan dosa, dan oleh kegagalan manusia yang mencoba memakai akal pikirannya, yang tadi saya katakan ilmumu bagai setetes air di lautan apabila dibandingkan dengan hikmat Tuhan. Saudara-saudara, rencana Allah tidak pernah gagal. Itu yang pertama. Ya, dari berikut Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 11. Yang kedua, saudara sekalian, saya ulangi. Yang pertama, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Yang kedua, ada tujuan mulia di balik rencana Allah yang tidak pernah gagal. Ada tujuan mulia di balik rencana Allah yang tidak pernah gagal itu, yaitu Bapa Allah Pencipta ingin mengadopsi kita, mengadopsi kita menjadi anak-anaknya, menjadi ahli warisnya. Saudara-saudara, menjadi anak-anaknya ini juga satu istilah yang banyak dikritisi. Padahal maksudnya adalah tentang ahli waris kerajaan surga, di mana kalau diangkat, diadopsi menjadi seorang anak, dia pasti akan mewarisi harta kekayaan dari orang tuanya. Galatia pasal 4 ayat yang kelima dituliskan di sana. Galatia 4 ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah, Sang Pencipta alam semesta ini. Galatia pasal 4 ayat 5 sampai 7. Saudara-saudara, dalam rangka itulah Tuhan mewujudkan, atau Tuhan ingin mengajarkan kepada kita satu implementasi yang harus kita jalankan sebagai umat-umat Tuhan, bahwa tujuan Allah yang mulia itu, yang merupakan anugerah itu, sesungguhnya harus kita terima sebagai umat-umatnya yang sudah dewasa, yang Alkitab sebutkan dengan satu istilah, yaitu dewasa rohani atau akil balik rohani. Sudah akil balik, yang masih kanak-kanak rohani, dia harus banyak belajar menjadi dewasa. Galatia pasal 4 ayat 1 sampai ayat 3. Yang demikian, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Jadi
harus dewasa dulu, harus akil balik dulu. Kalau belum, dia masih seperti hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang dibutuhkan oleh Bapaknya. Makanya jadi umat Tuhan harus dewasa. Alkitab katakan, Galatia katakan harus akil balik supaya bisa mengerti, belajar kebenaran Allah, kebenaran firman Tuhan. Demikian pula kita, umat-umatnya, Bapak Ibu, saudara yang di rumah dan saya, kami para pelayan Tuhan yang ada di gereja ini. Selama kita belum akil balik, kita takut juga. Takut dalam arti kita seringkali ketakutan dan kalah kepada roh-roh dunia yang menyesatkan. Tapi kalau sudah dewasa, akil balik, kita belajar mengerti kehendak Tuhan, firman Tuhan, dan kita menjadi umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang adalah ahli waris. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang di rumah dan saudara-saudara umat Tuhan yang lainnya yang join dalam ibadah kami online saat ini, oleh karena itulah Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di Galatia dalam suratnya ini dan ditujukan kepada kita semua agar melepaskan diri dari perhambaan kepada roh-roh dunia. Apa itu? Materialisme, mamon. Apa itu? Roh-roh perdukunan. Kalau kita sakit, cepat cari dukun. Mengapa tidak berdoa kepada Tuhan, Allah yang Maha Kuasa itu? Agar kita melepaskan diri dari perhambaan kepada roh-roh dunia, kepada hal-hal yang bukan Allah. Galatia pasal 4 ayat 8 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah berbesar. Ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya yang bukan Allah. Ayat 10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, hari baik, bulan baik dan sebagainya, padahal itu bukan ajaran firman Tuhan. Bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Ayat 11. Aku khawatir, kata Rasul Paulus, kalau susah payahku, artinya dalam mengajar, mengembalakan, memberitakan Injil, untuk kamu telah sia-sia. Jadi pengembalaan kepada umat-umat Tuhan di satu persekutuan gereja, apabila jemaatnya tidak bertumbuh, masih kanak-kanak terus, tidak dewasa, tidak akil balik, kata Rasul Paulus, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Lalu bagaimana Bapak Ibu sekalian? Lalu bagaimana? Coba Bapak Ibu dituliskan di Facebooknya ya, atau kalau menyaksikan atau join melalui YouTube, tulis di situ, ada chat di YouTube ya. Lalu bagaimana? Saudara sekalian, anak-anak Allah, kita semua umat-umat Tuhan yang merasakan Natal dan memahami Natal sebagai rencana Allah yang kekal dan luar biasa itu, harus hidup merdeka. Jangan lagi mau diperhamba oleh dosa. Tulis Bapak Ibu Saudara di Facebooknya, hidup merdeka, tidak menjadi hamba dosa dan tidak diikat oleh roh-roh dan cara hidup dunia ini. Ya, sekali lagi ditulis, kita harus hidup merdeka, tidak lagi diperhamba oleh dosa dan diikat oleh roh-roh dan cara hidup dunia ini. Galatia
Tuhan yang sudah kita dengar di dalam hidup kita sehari-hari. Apa tujuannya saudara sekalian? Apakah dengan kita hidup sungguh-sungguh dewasa, lalu toko kita menjadi laris, lalu kita dari karyawan bawahan diangkat menjadi manajer? Bukan itu tujuannya, saudara sekalian. Tujuannya adalah supaya kita dewasa, mengerti kehendak Tuhan dan merasakan berkat Natal. Oleh karena sesungguhnya gereja Tuhan sepanjang tahun kita mengadakan ibadah Natal. Sampai jumpa di ibadah Natal meskipun online, tanggal 25 Desember tahun ini pukul 9 pagi. Kita terus doakan pelayanan gereja kita, terus doakan juga setiap aktivitas ibadah agar kita boleh bijak dalam menyikapi pandemi ini, dan kita terus dengan ketat mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, physical distancing, memakai masker seperti tim musik memakai masker, WL memakai face shield, singer, dan saya memakai masker. Ini saya buka oleh karena supaya bicaranya lancar saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saudara, di akhir khotbah saya saat ini, mari kita akan persiapkan persembahan kita. Karena Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, di layar kita ini, online kita ini tertulis banknya ya. Jadi rekening bank, disitulah saudara bisa transfer, apakah melalui m-banking, apakah melalui OVO dan lainnya, karena sekarang teknologi sudah cukup maju. Atau boleh juga kalau misalnya kita masih agak bingung, ya persembahan Bapak Ibu Saudara itu ya jalan sebentar, kita antar ke bendahara gereja kita, Ibu B. Yuni. Puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Seperti tadi saya katakan, bisa ditransfer atau bisa diantar ke Ibu Bendahara. Saudara-saudara, firman Tuhan tentang persembahan dikatakan demikian: berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam segala kekurangan dan kelebihan kami mempersembahkan persembahan ini. Tuhan Yesus, terimalah dan berkati persembahan kami ini untuk mendukung pekerjaan Tuhan di GGP Hosana. Puji Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah online saat ini. Meskipun kami para hamba-Mu berjarak dengan saudara-saudara kami, keluarga besar GGP Hosana dan umat-umat Tuhan yang lain yang bergabung dalam ibadah Raya Minggu GGP Hosana hari Minggu tanggal 20 Desember saat ini, tetapi kami percaya bahwa semua kami mendapat bagian yang sama, ahli waris yang sama, sesuai dengan iman, harap, dan kasih kami kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membedakan kami. Sebab itu Bapak di surga, kami mohon berkat-Mu di akhir ibadah kami pada pagi siang hari ini. Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami terus mengimani bahwa pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga,
Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus memberkati Bapak Ibu Saudara saya sekalian, memberkati gereja Tuhan, memberkati kota kami, memberkati bangsa dan negara kami Republik Indonesia ini agar damai, tentram, adil dan makmur dan dijauhkan dari segala mara bahaya, khususnya pandemi COVID-19 yang saat ini masih merajalela. Tolong kami ya Bapak, sebab kami tidak mampu mengatasi segala pandemi ini tanpa pertolongan dan campur tangan Tuhan. Demikian kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara di rumah katakan amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera, bahagia dan sehat. Happy Sunday.